Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu NIM 1181117 yang akan menjelaskan tentang stabilisasi tanah ekspansi dengan menggunakan tanah putih untuk tanah dasar di daerah Gedong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang disusun oleh Sri Prabandiani Retno, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang. Tanah yang bermasalah seperti tanah ekspansif banyak dijumpai di Indonesia. Ada beberapa metode untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah ekspansif tersebut, antara lain dengan mencampur tanah dengan bahan adiktif. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan mencampurkan bahan adiktif tersebut ke tanah ekspansif. Rumusan dari masalah tersebut yaitu 1. Bagaimana distribusi butir tanah asli itu. 2. Apa saja sifat mekanik tanah ekspansif. 3. Bagaimana pemakaian kadar air optimum atau OMC untuk campuran. Tujuan dari permasalahan ini yaitu 1. Untuk mengetahui distribusi ukuran butir tanah asli. 2. Untuk mengetahui sifat fisik dan sifat mekanik tanah ekspansif. 3. Penelitian terhadap pemakaian kadar air optimum atau OMC untuk pencampuran. Bab 2 yaitu teori dasar. Tanah yang bermasalah seperti tanah kembang susut atau tanah ekspansif yang banyak dijumpai di Indonesia, bahkan menurut Abdullah dan Al-Shaki 2011, tanah ini menyebar luas di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Jenis tanah ini saat ini pembahasan dan pengeringan tanah tersebut akan mengalami pengembangan dan penyusutan yang menyebabkan kerusakan parah pada struktur yang dibangun di atas tanah tersebut. Seperti halnya kita membangun sebuah rumah atau gedung di atas tanah tersebut, itu akan mengalami pengembangan dan penyusutan jika kita tidak tahu cara menanganinya. Stabilisasi tanah pada tanah dasar suatu konstruksi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperbaiki sifat tanah tersebut, sehingga diharapkan tanah dasar tersebut mutunya dapat lebih baik dan dapat meningkatkan kemampuan daya dukung tanah dasar terhadap konstruksi yang akan dibangun di atasnya, dan tidak akan mengalami pengembangan atau penyusutan seperti pada daerah rawa yang tanahnya itu akan mengalami pengembangan dan penyusutan pada musim-musim tertentu. Berdasarkan berbagai penelitian, stabilisasi tanah ekspansif dengan kapur adalah meningkatkan sifat-sifat tanah ekspansif, yaitu mengurangi plastisitas. Penelitian yang dilakukan itu berhasil, yaitu untuk meningkatkan kekuatan tanah dan menurunkan swelling, mengingat masyarakat Desa Buruan, Kabupaten Kupang memakai tanah putih sebagai pengganti semen, di mana tanah putih tersebut memiliki bahan penyusun kimia hampir sama dengan yang dimiliki semen, serta mengandung CaO seperti yang dimiliki kapur. Maka, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh tanah putih terhadap sifat fisik dan mekanis tanah ekspansif tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ramadhani. Saya ingin melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Ayu. Penelitian yang dilakukan adalah tanah ekspansif di daerah Godong, di mana tanah di daerah Godong ini memiliki plasticity indeksnya sangat tinggi. Dan penanganan infrastruktur akibat kerusakan tanah ekspansif belum ada yang berhasil dengan baik, sehingga diperlukan inovasi baru untuk mengatasi tanah ekspansif tersebut. Oleh karena itu, materi yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah dari daerah Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang telah diambil pada kedalaman 1 meter dan 2 meter. Sedangkan tanah putihnya dari Desa Buraen, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Serangkaian tes dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, seperti soil properties, kuat tekanan bebas, CBR test, baik untuk tanah asli maupun tanah yang telah dicampur dengan tanah putih. Dengan presentasi tanah putih 2,5% dan 5% terhadap berat kering tanah ekspansif pada OMC tanah asli. Pada penelitian ini, pengujian mengacu pada standar ASTM. Untuk mengetahui kekuatan tanah, digunakan uji kuat tekanan bebas sesuai standar ASTM 216602 ASTM 2002.
Sedangkan untuk mengetahui pengembangan swell, tanah digunakan uji free well mengacu pada Holz and Giff 1956, serta diuji swell dari hasil tes CBR ASTM D1883-02. Dari penelitian tersebut, hasil yang didapatkan yaitu 1. Tanah ekspansif. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil pengujian sifat-sifat indeks tanah dapat dilihat pada tabel 1. Sedangkan dari hasil pengujian distribusi ukuran butiran menunjukkan bahwa fraksi lempeng butiran lebih kecil dari 2pi sama dengan 0,02 mm adalah sebesar 30%. Hasil pengujian standar Proctor menunjukkan bahwa kadar air optimum OMC sebesar 28,10% dengan lambda D maksimum 1,41 gram per cm kubik. Dapat dilihat tabel 1 dan gambar 2. Hasil uji kuat tekanan bebas ekspansif tanah asli dengan kadar air optimum OMC sebesar 28,1% adalah Ki sebesar 698,02 kPa dan Cu sebesar 349,01 kPa. Dapat dilihat di tabel 1 dan gambar 2. Hasil uji free swell sebesar 225%. Pada penelitian ini juga dilakukan uji CBR dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 4. Pada penelitian ini juga dilakukan uji CBR dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 4 untuk kondisi soket tanpa redaman, serta gambar 5 untuk kondisi soket redaman. Yang kedua yaitu tanah putih. Hasil pengujian tanah putih dapat dilihat pada tabel 3. Sedangkan distribusi butiran tanah putih dapat dilihat pada gambar 6. Unsur mineralogi tanah putih didominasikan kalkit dengan unsur kimia CaCO3 dengan skor 96. 3. Stabilisasi tanah ekspansif dengan tanah putih. Pada pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan sifat fisik dan sifat mekanik tanah tersebut. Pengujian dilakukan dengan menambahkan tanah putih sebesar 2,5 dan 5% terhadap berat kering tanah ekspansif, serta pada OMC tanah ekspansif asli. Sedangkan hasil pengujian distribusi ukuran butiran menunjukkan bahwa fraksi lempeng yaitu sebesar 6% untuk menambahkan tanah putih sebesar 2,5% dan 5% untuk tanah putih sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan tanah putih dapat mengurangi fraksi lempeng. Dapat dilihat pada gambar 7 dan 8. Hasil pengujian kuat tekanan bebas pada tanah stabilisasi dengan penambahan tanah putih sebesar 2,5% dan 5%. Memakai kadar air OMC tanah asli dan tanpa pemeraman 0 hari. Dapat dilihat pada tabel 5 dan gambar 9. Sedangkan dengan kondisi pemeraman 7 hari dapat dilihat pada tabel 6 dan gambar 10. Seperti dapat dilihat pada tabel 5 dan 6, bahwa dengan menambahkan 5% tanah putih, baik dengan pemeraman 7 hari maupun tanpa pemeraman 0 hari, nilai Q menurun. Bahkan, pada kondisi tanpa pemeraman, nilai Q lebih rendah daripada tanah aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan tanah putih lebih dari 2,5% justru menurunkan nilai Q tersebut. Kondisi tersebut dapat diperkuat dengan hasil uji free well. Dengan menambahkan 5% tanah putih hanya menurunkan 10% swell potensial bila dibandingkan dengan menambahkan 2,5% tanah putih. Hasil uji free well untuk campuran 2,5% tanah putih sebesar 110%, sedangkan untuk campuran 5% sebesar 100%, di mana hasil uji swell potensial untuk tanah asli sebesar 255%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan tanah putih untuk stabilisasi tanah ekspansif pada penelitian ini maksimum 2,5%, yang hasilnya sesuai dengan penelitian terdahulu. Seperti Bosbey dan Graysayev 2010, Al-Mukhtar et al. 2010, Neraja dan Rao 2010, Gudauda et al. 2011. Yaitu dengan menambahkan lim pada tanah ekspansif dapat meningkatkan kekuatan tanah dan menurunkan swelling. Hasil pengujian CBR dengan kondisi OMC masing-masing campuran 2,5% dan 5%.
disajikan pada tabel 5. Dan dapat dilihat bahwa nilai CBR menurun dengan menambahkan 5% tanah putih. Dan hasil ini konsisten dengan hasil uji kuat tekanan bebas pada tabel 5 dan 6. Swelling potensial bertambah dengan kekurangannya kadar air. Kondisi lebih kering daripada OMC tanah ekspansif sebesar 28,10%. Oleh karena itu, disarankan untuk pemakaian kadar air optimum OMC dengan menggunakan OMC tanah ekspansif asli, bukan OMC masing-masing campuran. Dari hasil-hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian distribusi ukuran butiran tanah asli, nilai A menurut Skepton 1953 sebesar 1,5, menurut Set et al. 1962 sebesar 2,24. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang aktif karena A lebih dari 1,25. Plasticity Index-nya sebesar 44,96. Tanah asli dari Godong ini mengandung unsur mineral non-tronit 15A dengan skor 43. Non-tronit adalah jenis mineral yang termasuk dalam golongan smets yang mempunyai sifat montmorillonite, yaitu dapat memiliki jumlah air teradsorpsi yang bervariasi, yang terkait dengan permukaan interlayer dan pertukaran kation. Jadi, tanah Godong termasuk tanah ekspansif. Kesimpulan yang kedua adalah unsur mineralogi tanah putih didominasi kalkit dengan unsur kimia CaCO3 dengan skor 96. Ketiga, sifat fisik dan sifat mekanik tanah ekspansif menjadi lebih baik dengan menambahkan tanah putih dengan jumlah maksimum sebesar 2,5% dari berat kering tanah. Jadi, tanah putih dapat dipakai sebagai salah satu bahan alternatif untuk stabilisasi tanah lempeng ekspansif. Yang keempat, pemakaian kadar air optimum OMC untuk mencampurkan adalah menggunakan OMC tanah ekspansif atau tanah asli, bukan OMC masing-masing campuran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.